Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid PAUD MTA Bendungan, yang kami hormati Ibu-ibu guru PAUD MTA Bendungan, dan juga anak-anak didik PAUD MTA Bendungan yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama dan yang utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita pada pagi siang hari ini bisa bertemu meskipun lewat Zoom atau lewat online, karena kondisi yang kita harus seperti ini. Namun ini merupakan sesuatu yang sangat baik untuk kita berkomunikasi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pengurus Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Sukoharjo 3, dalam hal ini kami memberikan semacam arahan atau semacam sambutan kepada anak-anak kita, utamanya anak-anak PAUD MTA Bendungan, anak-anak PAUD MTA Bendungan, dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid PAUD MTA Bendungan yang telah mempercayakan putra-putri panjenengan untuk dididik di PAUD MTA Bendungan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana juga kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini adalah kondisi pandemi corona. Namun demikian, untuk pendidikan anak-anak, meskipun kondisi apapun, ini jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai terlewatkan. Karena apa? Masa depan bangsa ini nanti ada di pundak anak-anak kita yang sekarang ini masih ada di PAUD. Kita tidak mungkin akan terus seperti ini, kita tentu akan, ya, bagaimanapun juga cepat atau lambat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa depan bangsa ini nanti di anak-anak kita. Oleh karena itu, tidak salah dan memang sudah benar Bapak Ibu selaku wali murid ini mencerdaskan atau bagaimana anak-anak kita menjadi cerdas. Dan saat ini Bapak Ibu wali murid mempercayakan kepada PAUD MTA Bendungan untuk dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi pendidikan ini tidak hanya pendidikan yang sifatnya umum saja, tapi juga pendidikan yang sifatnya, ya, keagamaan. Di PAUD MTA Bendungan, ya, ini dididik bersifat pun tidak secara duniawi, tetapi juga untuk akhlaknya pun juga dididik. Oleh karena itu, ya, kami berharap kepada ibu-ibu guru PAUD MTA Bendungan yang sekarang ini, ya, jumlahnya, ya, ada 7 ibu guru, mudah-mudahan mampu untuk mendidik anak-anak kita, yang mana kali ini anak-anak didiknya ada 51. Alhamdulillah pada saat seperti ini Bapak Ibu wali murid masih mempercayakan pada PAUD MTA Bendungan. Jadi berarti kami yakin tidak mungkin Bapak Ibu wali murid kok kemudian hanya sekedar menyekolahkan anaknya sembarangan, tidak mungkin. Tentu ini ada nilai plus, ada nilai positifnya. Oleh karena itu, ya, kami sekali lagi titip, ya, kepada ibu-ibu guru, tolong
anak-anak yang telah dititipkan kepada panjenengan dididik secara baik. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang punya akhlakul karimah dan punya prestasi yang gemilang. Kemudian juga saya pesan kepada Bapak Ibu wali murid. Jadi pendidikan ini tidak hanya di sekolahan saja, apalagi sekarang ini kan pendidikan secara online, tapi mudah-mudahan nanti pendidikan secara offline bisa segera dilaksanakan. Namun demikian, karena ini masih banyak yang secara online, maka peran daripada Bapak Ibu wali murid ini sangat diperlukan. Maka tolong di rumah juga dididik secara baik, juga di sekolahan pun nanti juga semaksimalnya untuk mendidik anak-anak akan jadi anak-anak yang memang sebagaimana harapan Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya. Sekali lagi, oke, di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2021 2022 ini, mudah-mudahan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Edi Darminto, Ketua MTA Cabang Sukoharjo 3. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid PAUD MTA Bendungan. Yang kami hormati dan kami sayangi pula Ibu guru semua PAUD MTA Bendungan. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anakku semua, anak-anak PAUD MTA Bendungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan utama marilah kita panjatkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat di mana kita bisa diberikan kenikmatan sampai bisa beraktivitas sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang mengikuti kegiatan awal usana ini meskipun dengan daring, karena mengingat kondisi masih pandemi nggih COVID-19. Alhamdulillah pembelajaran di tahun 2021-2022 ini berbeda dari tahun sebelumnya. Mungkin pembelajaran di tahun sebelumnya ayah bunda bisa mengantarkan anaknya ke sekolah nggih untuk belajar, tapi di tahun ini anak-anak belajar di rumah dengan ayah bunda. Untuk anak-anakku yang baru masuk di tahun ini, baru bersekolah di PAUD MTA Bendungan di tahun ini, Ibu guru mengucapkan selamat teman-teman mengikuti atau belajar di PAUD MTA Bendungan ini dengan ibu guru PAUD MTA Bendungan. Untuk anak-anakku yang naik kelas Al-Marwah maupun kelas Tursina, Ibu guru mengucapkan selamat, kalian sudah bertambah besar nggih. Silahkan ditingkatkan lagi belajarnya, ditingkatkan lagi beribadahnya, berbakti manut sama ayah dan ibu di rumah. Selanjutnya, karena kondisi masih pandemi COVID-19,
dari ibu guru semua, insya Allah akan membimbing putra putri panjenengan meskipun itu lewat daring ya. Mohon bantuannya, ayah bunda bisa mendampingi putra putrinya untuk belajar di rumah. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, di kegiatan Awalusana PAUD MTA Bendungan tahun ajaran 2021-2022, perkenankanlah kami untuk menyampaikan tentang PAUD MTA Bendungan. Visi, misi, dan tujuan PAUD MTA Bendungan. Visi: bertekad mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan ceria. Misi: 1. Membiasakan peserta didik memiliki akhlak mulia. 2. Melatih peserta didik memiliki kemampuan kreatif. 3. Melatih peserta didik memiliki pribadi yang mandiri. 4. Mengkondisikan peserta didik berpenampilan ceria. Tujuan: menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan ceria. Struktur organisasi PAUD MTA Bendungan. Penanggung jawab Bapak Edi Darminto, Sarjana Ekonomi. Si Pendidikan Yayasan Bapak Widodo, Sarjana Pendidikan. Kepala Sekolah atau Pengelola PAUD MTA Bendungan Ibu Khotijah, Sarjana Pendidikan Islam. Wakil Kepala Sekolah Ibu Dwi Rohana. Sekretaris Ibu Dwi Rohana dan Ibu Umi Istiqomah. Bendahara Ibu Heni Setiawati. Si Perlengkapan Ibu Zulaikah Sri Ekowati dan Ibu Afifah Fauziah. Si Kesehatan Ibu Nopi Sabara Ferin. Si Catering Ibu Yani dan si Kebersihan Bapak Mustar. Program khusus. 1. Hafalan. Hafalan surat-surat pendek, doa harian, dan hadis-hadis pilihan. 2. Mentoring. 3. Aku bisa baca. Pembiasaan. 1. Mendengarkan murotal Al-Quran. 2. Murojaah hafalan. 3. Beribadah sesuai contoh Rasulullah. 4. Mengenal adab harian. 5. Berakhlakul karimah. 6. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 7. Kemandirian. Tata tertib. Tata tertib administrasi antara lain: melunasi biaya administrasi sekolah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, dan apabila selama 3 bulan berturut-turut belum melunasinya, pihak sekolah akan mengirim surat pemberitahuan sebagai tagihan. Pengambilan rapot harus dilakukan oleh orang tua wali masing-masing. Jika ada hal yang belum tertulis akan diberitahukan kemudian sesuai dengan program sekolah. Administrasi masa pandemi. Rincian daftar ulang siswa baru, yakni kelas Al-Marwah dan kelas As-Sofa. Total 770.000. Dengan rincian, seragam 3 setel pakaian jadi sebesar 260.000, dana pengembangan 300.000, perlengkapan kegiatan belajar mengajar 1 tahun 160.000, dan SPP bulan Juli 2021 50.000. Rincian dari kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun sebesar 160.000 antara lain: krayon 20.000, pensil warna 15.000, alat tulis 5.000, buku tulis 5.000, buku gambar 5.000, buku penghubung 7.000, buku panduan 10.000, kartu SPP dan kartu prestasi 3.000, rapot 15.000, buku paket dalam 1 tahun 75.000. Rincian kegiatan belajar mengajar 1 tahun untuk kelas Tursina:
sebesar 110.000. Rinciannya adalah alat tulis 5.000, buku tulis 5.000, buku gambar 5.000, buku penghubung 7.000, buku panduan 10.000, kartu SPP dan kartu prestasi 3.000, buku paket dalam 1 tahun 75.000. Pembayaran SPP selama pandemi sebesar 50.000. Pembayaran SPP dimulai bulan Juli 2021. Kurikulum. Model pembelajarannya yang dipakai adalah model pembelajaran sentra, yaitu bermain dengan belajar. Pembelajaran yang kita gunakan menginduk kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Memotivasi anak untuk suka membaca dengan mengandalkan metode Bimba. Muatan lokal sekolah sesuai dengan yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, yaitu hafalan surat-surat pendek di juz 30, hadis-hadis pilihan, dan doa-doa harian yang kami tuangkan dalam buku panduan orang tua wali selama 1 tahun. Untuk merefresh otak anak, kami setiap bulan mengadakan kegiatan outing kelas sesuai tema dan mengadakan kegiatan puncak tema untuk menguatkan tema yang disampaikan oleh ibu guru. Ini kita lakukan pada waktu keadaan normal. Kurikulum PAUD MTA Bendungan. Kurikulum PAUD MTA Bendungan merujuk kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan muatan lokal Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum K13 dengan model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra mengutamakan pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan pendekatan saintifik, di mana anak bebas memilih kegiatan sendiri sesuai minatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan saintifik di sini adalah pembelajaran langsung, di mana anak mengamati, menanya, mencari informasi, menalar dan mengkomunikasikan sehingga pengetahuan dan konsep yang ditanamkan kepada anak bisa utuh serta anak mempunyai wawasan yang lebih baik. Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. 1. Kegiatan belajar mengajar daring atau online. Kegiatan ini merupakan alternatif yang seharusnya jadi pilihan dalam situasi pandemi saat ini. Kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran dari rumah didampingi oleh kedua orang tua, sedangkan guru menjadi fasilitator bagi orang tua dalam melakukan kegiatan bermain anak di rumah melalui berbagai komunikasi virtual seperti WhatsApp, Zoom Meeting, YouTube, dan lain-lain. Catatan untuk kegiatan online atau daring adalah fokus kegiatan bermain sesuai minat, bukan membebani anak dan orang tua. Tugas guru adalah memfasilitasi, yakni berkomunikasi, memberikan ide, memberikan umpan balik, dan mengelola dokumentasi kegiatan BDR yang dilakukan anak. Meskipun guru dan orang tua sudah menyiapkan rancangan BDR atau belajar dari rumah untuk anak, belum tentu anak tertarik dengan apa yang disiapkan. Yang harus dilakukan, biarkan anak melakukan kegiatan yang diminatinya. Orang tua tetap memberikan dukungan untuk anak, melakukan komunikasi dan dokumentasi. Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi yang akan dilakukan oleh PAUD MTA Bendungan antara yang berikutnya adalah 2. Kegiatan belajar mengajar luring. Kegiatan pembelajaran dari rumah di mana guru memberikan lembar tugas dan memberikan penjelasan cara mengerjakannya. Orang tua mengambil lembar tugas ke sekolah dan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Guru tetap menjadi fasilitator dalam kegiatan tersebut. Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi yang berikutnya yaitu kegiatan belajar mengajar home visit. Kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran secara langsung kepada anak didik yang dilakukan di salah satu rumah
anak didik berdasarkan kesepakatan kelompok. Guru membuat kelompok belajar sesuai jarak rumah yang berdekatan. Orang tua mengisi surat pernyataan sebagai tanda mengizinkan atau tidak mengizinkan kegiatan belajar home visit tersebut. Adapun tata tertib home visit, rumah yang digunakan untuk pembelajaran home visit harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Ibu guru dan anak didik wajib memakai masker atau face shield, cuci tangan sebelum masuk rumah wali anak didik, dan semaksimalnya menjaga jarak. Pembelajaran home visit dilakukan dengan sistem shift atau bergilir, maksimal setiap kelompok 8 anak didik dan jadwal masuk yang sudah ditentukan oleh sekolah. Pembelajaran home visit setiap shift dilaksanakan selama 60-90 menit. Tidak ada waktu istirahat untuk menghindari anak berkerumun dan anak diusahakan membawa bekal minum sendiri. Tuan rumah wajib tidak mengeluarkan hidangan. Kalau terbukti mengeluarkan hidangan, maka pembelajaran home visit di kelompok tersebut akan dihentikan. Pembelajaran home visit dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati Soekardo dan Satuan Tugas COVID-19. Kegiatan belajar mengajar berikutnya adalah tatap muka terbatas atau PTM. Kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran secara langsung kepada anak didik yang dilakukan di sekolah dengan jumlah peserta yang terbatas. Guru membuat kelompok belajar sesuai dengan perkembangan anak. Orang tua mengisi surat pernyataan sebagai tanda mengizinkan atau tidak mengizinkan KBM tatap muka tersebut. Tata tertib tatap muka terbatas. Sebelum masuk lingkungan sekolah, setiap anak diukur suhu tubuhnya menggunakan termogan, wajib memakai masker atau face shield, cuci tangan sebelum masuk kelas. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sistem shift atau bergilir, maksimal setiap kelas 10 anak didik dengan jadwal masuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Pembelajaran tatap muka setiap shift dilaksanakan selama 60-120 menit. Tidak ada waktu istirahat untuk menghindari anak berkerumun dan anak diusahakan membawa bekal minum sendiri. Pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati Sukoharjo dan Satuan Tugas COVID-19. Waktu pembelajaran di masa pandemi. Kegiatan belajar mengajar daring atau online setiap Senin sampai Jumat untuk waktu mengerjakan dan mengirim tugas fleksibel. KBM luring per tema, nanti kita bagikan lembar kerjanya, kemudian waktu untuk mengerjakan fleksibel juga. Kegiatan belajar mengajar home visit setiap Senin sampai Jumat dalam pertemuan 60-90 menit. Kegiatan PTM setiap Senin sampai Jumat, setiap pertemuan 60-120 menit. Hari Sabtu kita gunakan untuk sterilisasi sekolah. Aku bisa baca. Untuk menyiapkan anak-anak siap melanjutkan ke jenjang berikutnya, kami PAUD MTA Bendungan mempunyai program khusus Aku Bisa Baca, yaitu dengan mengenalkan anak didik simbol huruf alfabet dengan menggunakan metode Bimba. Maka makna kata Bimba adalah bimbingan minat baca dan belajar anak. Sesuai dengan namanya, jelas Bimba bukan les atau kursus membaca, tetapi Bimba adalah program minat baca dan belajar untuk anak. Tujuan dari Bimba adalah Bimba merupakan paradigma kata baru yang berorientasi pada proses pembimbingan minat baca dan belajar anak yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak secara luar biasa. Tujuan Bimba adalah meningkatkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik. Anak mau melakukan kegiatan baca dan belajar karena keinginannya sendiri, bukan karena paksaan.
sehingga setiap anak merasa bahagia, bukan terbebani, yang akan berdampak pada meningkatnya kemampuan anak. Inilah kesuksesan yang dicapai anak. Bimba hadir untuk memenuhi hak anak, yaitu dengan memberikan bimbingan minat belajar anak, pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, berbasis cinta dan kasih sayang, agar anak menjadi generasi yang memiliki karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Metode Bimba. Fun learning adalah suatu proses belajar yang 100% menyenangkan bagi anak, karena dunia anak adalah dunia bermain. Kegiatan belajar untuk anak usia dini harus bersifat kegiatan yang menyenangkan dan tidak memaksa. Metode pengajarannya pun tidak membebani anak. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang mudah untuk membuat anak senang dan suka belajar. Memberikan materi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, sedangkan guru berperan sebagai motivator dan fasilitator anak. Guru sebagai motivator artinya guru selalu memberikan semangat kepada anak melalui pemberian reward berupa penghargaan ataupun kata-kata positif. Guru sebagai fasilitator artinya guru memfasilitasi, memberikan materi belajar sesuai kemampuan dan kemauan. Tahapan atau langkah Bimba. Tahap ke-1, yaitu mulai dari dibacakan cerita, permainan kata-kata sangat sederhana, mengenal huruf A sampai Z sampai membaca kata-kata sederhana. Tahap kedua yaitu mulai dengan membaca kalimat sederhana sampai dengan membaca dan mengerti cerita sederhana. Tahap ketiga yaitu anak mampu menulis kata-kata sederhana melalui dikte yang diberikan. Tahap keempat yaitu anak mampu menulis kalimat sederhana sampai membuat karangan pendek. Teknik: bernyanyi, dibacakan buku cerita, bermain kartu huruf dan kartu kata, bermain tebak kata, menarik kata dengan gambar. Tahapan mengenal huruf alfabet. Mengenal huruf verbalnya dulu, vokal, huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian mengenal verbal huruf konsonan dengan tahapan B, D, G, K, M, P, S, Y, J, L, N, T, R, C, F, H, G, V, W, X, Z. Nanti kita kemas dalam sebuah nyanyian supaya anak lebih mudah dalam menghafalkannya. Tahapan membaca kata-kata sederhana. Mengenal kata dengan suku kata kembar. Nanti dengan DECA seperti MA, mama, PA, papa, DE, DD, SU, susu. Nanti kita kemas juga dengan nyanyian. Mengenal kata dengan suku kata kombinasi dengan huruf awal pada suku kata yang sama. Mami, susi, dadu, dan lain-lain. Kata dengan kombinasi bola, meja, duku, dan lain-lain. Mengenal kata yang ada huruf paten di belakang, makan, minum, kapal, patuh, dan lain-lain. Mengenal kata yang paten NG, NY, menyanyi, gunting, yang, dan lain-lain. Membaca kalimat sederhana seperti Fatih makan roti. Membaca kalimat yang lebih kompleks, misalnya menunggu kedatangan kereta sungguh penat. Catatan: mengenal verbal dari huruf dulu, jangan sampai tertukar dengan huruf yang lainnya. Mengenal huruf alfabet kapital atau huruf besar. Jika anak sudah mengenal verbal huruf dengan baik, maka baru ditunjukkan konkretnya atau wujud dari huruf tersebut.
Aplikasikan dalam keseharian seperti setiap benda ditempel dengan kata dan terkadang dirangsang dengan ejak kata dan lain sebagainya. Dikemas dengan bermain yang menyenangkan. Catatan berikutnya, nikmati tetap setiap proses membaca anak, jangan terburu-buru ingin menikmati hasilnya. Terima kasih. Sekian dari kami untuk menyampaikan program PAUD MTA Bendungan. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah pengampu guru kelas Al-Marwah tahun pelajaran 2021-2022. Saya Bu Zulaika Sri Ekawati, biasa dipanggil dengan Bu Zul, dan Bu Nopi Sabara Pairin, biasa dipanggil dengan Bu Nopi. Kami akan membacakan nama-nama anak didik di kelas Al-Marwah. 1. Mbak Bulan Aira Armadani. 2. Mbak Sabila Yasaroh Az-Zaidah. 3. Mbak Azizia Amalia Soliha. 4. Mas Jafran Abi Narendra. 5. Mbak Aseka Naila Nazila Putri. 6. Mas Ryan Aska Rafasya. 7. Mbak Anisatul Kholidiyah Putri Hendri. 8. Mbak Konita Hanum At-Tahiyah. 9. Mas Fanan Hito Setiawan. 10. Mas Rafasya Hafiz Mubarak. 11. Mbak Kimberly Alia Az-Zahra. 12. Mas Razik Sabas Safajia. 13. Mbak Cika Hansa Khalida. 14. Mbak Mikaila Almerafani. 15. Mas Darinta Satria Aryaguna. 16. Mas Arzanka Aldan Kuinandra. 17. Mbak Lovelia Almahira Rustanto. Kami akan bacakan jalan-jalan kelas Al-Marwah dengan bernyanyi. Ayo semua kita belajar di kelas Al-Marwah supaya pintar, hati gembira, senyum ceria, penuh semangat, selalu bisa. Kelas Al-Marwah, yes. Kelas Al-Marwah, yes. Selanjutnya, kami akan bacakan target kelas Al-Marwah tahun ajaran 2021-2022 semester 1. Yaitu hafalan surat-surat pendek, hadis pilihan, dan doa-doa harian. Surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Lahab, dan surat An-Nasr. Adapun hadis-hadisnya yaitu hadis kasih sayang, hadis jangan marah, hadis muslim bersaudara, hadis menuntut ilmu, hadis senyum adalah sedekah, adapun doa-doa hariannya antara lain doa hendak belajar, doa kedua orang tua, doa kebaikan dunia dan akhirat, doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, dan doa keluar kamar mandi. Adapun akidah akhlaknya antara lain kami mengenalkan kepada anak tentang kalimat syahadah, rukun Islam, mengenal nama-nama nabi, mengenal 10 malaikat, mengenal nama-nama surat 1-20, mengenal Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Al-Qahar,
Mengenal tauhid yaitu mengenalkan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan apa agamamu. Adab-adab harian yang kami sampaikan antara lain adab dengan orang tua, adab makan dan minum, adab tidur, adab ke kamar mandi, adab dengan sahabat dan teman. Dalam perkembangan anak ada 6 aspek perkembangan yang kami sampaikan, antara lain 1. Perkembangan nilai 6 yaitu nilai agama dan moral, antara lain mengenal dan meniru gerakan wudhu, mengenal dan meniru gerakan sholat, mengenal ciptaan-ciptaan Allah, mengenal perilaku baik, mengucapkan dan menjawab salam, mengenal sirah Nabi, mengenal huruf hijaiyah alif sampai shin dengan harokat fathah. 2. Perkembangan fisik motorik, yaitu motorik kasar, antara lain berjalan lurus, berjalan bervariasi, berjalan jinjit, merangkak, merayap, melompat dengan satu kaki atau engklek, berdiri dengan satu kaki. Untuk perkembangan fisik motorik halus antara lain memegang pensil dengan benar. Kita berusaha untuk bagaimana menerangkan anak supaya bisa memegang pensil dengan benar ya ayah bunda. Menggunting mengikuti pola, meniru garis seperti garis lurus, datar, tegak, miring kanan, dan miring kiri. 4. Menjiplak gambar sederhana. 5. Merangkai bentuk, menempel, dan merobek kertas. Nanti misalkan bunda-bunda di rumah ada sampah, misalkan ampas kelapa, bisa digunakan untuk bermain. Ananda tercinta ya, untuk melatih motorik halusnya. Jadi bisa untuk meremas-remas, diremas-remas, jadi melatih motorik halusnya dengan cara meremas-remasnya. Kemudian untuk perkembangan kesehatan fisik antara lain mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, dan pemberian makanan tambahan. 3. Perkembangan di aspek kognitif, antara lain mengenal warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Bentuk geometri yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi. Mengenal percampuran warna dari warna primer menjadi warna sekunder. Mengenal eksperimen sederhana seperti mengenal berbagai macam rasa, berhitung 1 sampai 10, mengenal konsep bilangan 1 sampai 10, konsep banyak, sedikit, atas bawah, panjang dan pendek, mengenal pola AB-AB dengan warna maupun bentuk geometri. Yang keempat, perkembangan aspek bahasa, yaitu anak bisa menjawab pertanyaan sederhana, bertanya dengan bahasa sederhana, menceritakan pengalaman sehari-hari, mengenalkan huruf vokal A, I, U, E, O, dan konsonan B, D, G, K, M, P, S, Y dengan metode bimba atau dengan metode bermain yang mengasihkan. Mengenal huruf awal kata, mengenal suara-suara atau benda di sekitarnya, menebalkan dan meniru huruf. Mengenalkan kosakata dalam 4 bahasa antara lain bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. 5. Perkembangan di aspek sosial atau sosial emosional, yaitu bermain dengan teman sebayanya, saling berbagi, suka menolong dan membantu teman, mengenal aturan main, menunjukkan sikap mandiri, bangga dengan hasil karyanya,
mulai bisa BAB sendiri, sabar menunggu giliran, mengenal emosi diri, dan mengenal tata krama tentang COVID New Normal atau serba-serbi COVID, yaitu dengan 5M. 1. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau berpergian. Yang keenam, perkembangan di aspek seni, antara lain anak mewarnai dengan media yaitu pensil warna, krayon, dan spidol, melukis dengan jari atau finger painting, dan dengan media yang lain yaitu cotton bud, kuas, dan lain-lain. Bermain play-doh, mengenal seni origami atau seni melipat dengan 1-3 lipatan, mengenal berbagai lagu anak-anak. Sekian kami tampilkan target di kelas Al-Marwah tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.